Jadi mereka berkata, penyebab yang tidak adil tidak menemukan dukungan. Adegan yang diputar di depan mata Arsy adalah contoh sempurna. Tidak ada gunanya membicarakan ini lebih jauh. Begitu kita sampai di rumah, kemasi barang-barangmu dan pergi, kakek berkata sebelum berbalik untuk melihat putranya. Pada catatan lain, masih ada satu orang lagi dalam keluarga yang pantas dihukum. Saya tidak pernah membayangkan, anak saya, seorang dokter penyelamat, akan melakukan sesuatu yang sangat menjijikkan. Ayah, selama ini, aku juga telah hidup dalam siksaan, kata Dika dengan suara tumpul. Aku selalu merasa bersalah terhadap Amanda. Tapi aku tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melangkah keluar dan mengakui apa yang telah saya lakukan. Aku juga harus pergi. Aku harus diusir sendiri seperti Arsy. Oke, seorang pezina pantas menerima takdir ini, seru kakek Arifin. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Geraldine tidak lagi memiliki Arsy atau Dika. Saya puas dengan hasil ini. Setelah berbicara, kakek Arifin berdiri. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang sudah tua. Aku sudah tua dan hampir dibutakan oleh kebohongan. Alexa, bisakah kau membantu kakek keluar? Alexa menatap kakeknya dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berdiri dari kursinya dan berjalan ke kakeknya. Kakek dan cucu perempuan itu menuju ke bawah bersama. Sama seperti adegan yang terjadi belum lama ini, sekali lagi hujan turun dan mereka sekali lagi saling berhadapan di dalam mobil. Kakek Arifin memandang Alexa dan bertanya dengan suara lembut, kakek ingin bertanya sekali lagi. Apakah kamu tidak ingin mengambil alih bisnis keluarga? Alexa memandang kakeknya dan menggelengkan kepalanya. Kakek, setiap orang dilahirkan dengan tujuan dan jalan yang harus mereka pimpin. Jadi, atas tawaranmu, aku hanya bisa minta maaf. Apa yang perlu disesali? Kakek bertanya. Sejak usia muda, kamu sudah pergi ke dunia dan mengalami sisi baik dan buruk dari sifat manusia. Kakek seharusnya tahu dia tidak bisa memaksamu melakukan hal seperti ini. Jadi, lupakan saja. Sejujurnya kakek, ibuku adalah penolong yang bisa dipercaya. Bocah cilik, mencoba mengalihkan fokusku ke arah ibumu. Kakek Arifin tertawa dan memarahi, tetapi menganggukkan kepalanya. Jika suatu hari, kakek dan ibumu tidak bisa bergerak lagi, bisakah aku menyerahkan keluarga Geraldine kepadamu? Itu tidak pasti seberapa jauh di masa depan yang dia maksud. Alexa tetap diam selama beberapa menit dan tidak tahan untuk menolaknya lebih jauh. Jadi pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan melakukannya. Sudah diatur kalau begitu. Anakku sayang, kakek berutang terlalu banyak padamu. Pada kenyataannya, Alexa tahu kakeknya mempertanyakan apakah hatinya pernah menyerah pada keluarga Geraldine, tetapi dia tahu lebih baik dari itu. Ditambah lagi, sebagai kepala keluarga, banyak hal yang terlalu sulit untuk dia tangani sendiri. Kakek, semua itu di masa lalu. Bawa Kenzie pulang untuk makan malam suatu hari nanti. Hanya bajingan itu yang memiliki karisma untuk menjadi suamimu. Adapun apakah industri hiburan itu menghibur atau tidak, kakek tidak memiliki suara di dalamnya. Setelah semua itu terjadi, dia merasa hatinya sudah terlalu tua. Apa yang cucu-cucunya pilih untuk lakukan mulai sekarang, adalah masalah mereka sendiri untuk ditangani. Oke, aku akan memberitahunya untuk membawakan daun teh favoritmu. Alexa mengangguk dengan serius. Akhirnya, Alexa keluar dari mobil. Dan seperti terakhir kali, Kenzie muncul di sisinya sambil memegang payung. Kakek memujimu. Kenzie melingkarkan lengannya di bahu Alexa dan mau tak mau menjawab, di seluruh Indonesia, dia tidak akan bisa menemukan cucu menantu lain yang sehebat aku. Ayo pergi, kita harus menjemput ibu. Saat mereka berbicara,
mereka berbalik untuk menemukan keluarga Geraldine keluar dari hotel pada saat yang bersamaan. Amanda dan Tasya keluar dari satu pintu, sementara Arsy dan Dika keluar dari pintu lainnya. Kakak ipar, Andre berlari dengan sikap memuja. Namun, Alexa mendorongnya ke samping. Amanda melirik Arsy dan Dika. Mereka berdua linglung. Di antara cuaca hujan, mereka tampak sangat rentan. Amanda tidak tahan melihat suaminya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, jadi dia meminta payung pada Kenzie dan menyerahkannya kepadanya. Ambil. Dika menerima payung saat dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih karena tidak menyerah pada keluarga Geraldine. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Kami seimbang, jawab Amanda. Aku akan kembali ke sisimu sebagai orang biasa. Setelah berbicara, Dika memegang payung hitamnya dan pergi. Sementara itu, Arsy dibiarkan memelototi semua orang dengan marah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengusirku dari rumah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali aku mati, tidak ada dari kalian yang akan menjalani kehidupan yang damai. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Amanda melindungi Alexa dan dua saudara lainnya. Arsy, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri atas semua yang terjadi. Jika hatimu tidak begitu jahat, mungkin semua yang dimiliki keluarga Geraldine sudah menjadi milikmu. Diam, ini belum berakhir. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan mulai dari awal lagi. Setelah berbicara, Arsy lari ke tengah hujan dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Dia tidak ada habisnya, cemooh Andre. Dia kemudian menoleh ke Alexa dan memohon, "Kakak, bisakah kamu meminta ipar laki-laki untuk mendaftarkanku sebagai penyanyi untuk Mandala? Gunakan kemampuanmu sendiri dan daftar sebagai trainee," jawab Alexa. "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu memberiku pekerjaan sebagai figuran di filmmu? Jadi, kamu tidak ingin menjadi tuan keempat dari keluarga Geraldine, sebaliknya kamu ingin bertindak sebagai mayat?" Kenzie mengangkat alisnya sedikit. "Jika itu impianmu, aku dengan senang hati mewujudkannya. Benar-benar, jika kamu benar-benar ingin menjadi figuran dalam film kakakmu, kamu memerlukan setidaknya 3 bulan pelatihan sebelum kamu bahkan dapat berperan sebagai mayat." "Tentang apa film baru kakakku? Bahkan mayat pun butuh pelatihan," Andre bertanya. "Ini adalah film bencana. Jenis di mana semua orang mati dan hanya ada satu yang selamat." Alexa menjawab, "Tapi, saya pikir kamu harus fokus pada pascasarjanamu, dan berhenti berpikir untuk memasuki industri hiburan. Kamu bahkan belum pernah mendengarku bernyanyi sebelumnya, bagaimana kamu bisa menolakku seperti ini?" Andre membantah, "Kakak Alexa, kamu juga pernah diragukan, tetapi pada akhirnya, bukankah kamu membuktikan dirimu? Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Aku mungkin tidak lebih buruk dari beberapa penyanyi yang sudah ada di Mandala, bahkan kakek tidak menentangnya. Andre, biarkan Bibi meyakinkan mereka untukmu. Pulanglah dengan Tasya dulu." Tasya tidak tahan dengan ekspresi merendahkan diri Andre, jadi dia mencengkeram kerahnya dan menariknya ke mobil. "Bibi, jangan lupa meyakinkan mereka, Tasya benar-benar anak yang dingin." "Dia sebenarnya dingin, tapi hangat di dalam," desah Alexa sambil mengaitkan lengannya ke tangan ibunya. "Ayo, tetaplah di tempatku malam ini." "Kamu berjanji?" Amanda menganggukkan kepalanya, dia tidak punya pilihan lain. Kenzie mengantar istri dan ibu mertuanya ke mobil, dan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu segera pulang. Setelah tiba di rumah, Alexa pergi mandi sementara Amanda duduk di ruang tamu membolak-balik naskah Alexa. Melihat putrinya berusaha keras untuk menulis catatan dan menandai pengingat pada naskah, Amanda menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa putrinya suatu hari nanti akan menjadi seorang aktris. Beberapa saat kemudian,
Alexa melangkah ke ruang tamu dan tersenyum. Aku akan menuangkan segelas susu untuk Kenzie. Tunggu aku sebentar. Aku khawatir dia mungkin lapar. Kenapa aku tidak membuatkan kalian makan malam? Tidak perlu, Bu. Dia tidak biasa makan malam. Alexa dengan cepat bergegas untuk merawat suaminya sebelum kembali ke sisi Amanda. Jadi, bagaimana kamu berencana meyakinkanku untuk membiarkan Andre masuk ke industri hiburan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.